Ada dua hal yang kita bicarakan. Pertama, menyangkut soal pemutakhiran data kaitannya dengan DTSEN. Tentu keperluannya adalah untuk penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025. Kemudian yang kedua, data-data yang terkait dengan rekrutmen siswa sekolah rakyat. Akhirnya ada kejelasan dari Menteri Sosial terkait kapan cair PKHBPNT tahap kedua. Ternyata akan cair di minggu ke. Semua sudah rapat pada hari ini. Saldo masuk PKH di bank ini Rp600.000. KPM cek kartu KKS-nya. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya dari penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas akhirnya ada kejelasan dari Menteri Sosial terkait kapan cair PKH BPNT tahap kedua. Ternyata akan cair di minggu ke. Semua sudah rapat pada hari ini. Saldo masuk PKH di bank ini Rp600.000 per KPM. Cek kartu KKS-nya sekarang. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 ada beberapa kabar gembira yang harus kita sampaikan kepada sahabat sosial terkait ada penyampaian langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait untuk pencairan triwulan kedua, yaitu periode bulan April, Mei, Juni 2025, dan terkait sekolah rakyat ya sahabat sosial, nanti dijelaskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait kapan-kapannya akan dicairkan, terkait datanya ada berapa dan lain sebagainya. Nah teman-teman semuanya, di samping itu pada hari ini ternyata ada saldo masuk di salah satu bank penyalur dengan jumlah Rp600.000. Apakah dengan rapat tadi teman-teman semuanya bantuan PKH BPNT dipercepat cairnya? Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama-sama untuk informasi yang pertama. Nah, sahabat sosial, teman-teman bisa mendengarkan ya untuk informasi langsung dari Menteri Sosial yaitu Gus Ipul ya, teman-teman semuanya bisa dengarkan baik-baik ya. Ada dua hal yang kita bicarakan. Pertama, menyangkut soal pemutakhiran data kaitannya dengan DTSEN. Tentu keperluannya adalah untuk penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025. Kemudian yang kedua, data-data yang terkait dengan rekrutmen siswa sekolah rakyat. Dengan data-data itu kita akan tahu siswa-siswa yang bisa bersekolah di sekolah rakyat. Sekitar 12 juta yang kami lakukan ground check di lapangan. Selain itu kami juga melakukan pemutakhiran dengan sumber-sumber data administrasi dan juga dengan data Susenas, Sakernas maupun data lain yang kami kumpulkan baru-baru ini. Nah, itulah sahabat sosial, jadi untuk rapat pada hari ini oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama BPS dan jajaran lainnya sahabat sosial, yaitu terkait ada persiapan terkait pencairan bantuan triwulan kedua periode bulan April, Mei, Juni 2025 dan juga untuk sekolah rakyat. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk pencairan bantuan PKH BPNT tahap kedua masih dalam tahap finalisasi oleh Badan Pusat Statistik ya. Nah, semoga saja teman-teman dengan adanya finalisasi dari Badan Pusat Statistik dalam waktu dekat ini teman-teman, bantuan sosialnya akan segera tersalurkan. Karena memang untuk hingga pada hari ini pun teman-teman, data DTKS yang bisa diakses oleh teman-teman yaitu lewat cekbansos.kemensos.go.id itu masih aktif. Nah, nanti kemungkinan kalau memang sudah finalisasi nanti untuk DTKS
sudah tidak bisa diakses lagi, kemudian akan berubah menjadi DTSend. Nah, untuk nanti websitenya seperti apa ataupun nanti aplikasinya seperti apa, tentunya kita menunggu informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada hari ini, Kementerian Sosial akan rapat koordinasi bersama jajarannya, bersama BPS, telah memfinalisasi data-data, karena banyak sekali data yang harus digabung teman-teman semuanya terkait pencairan bantuan PKH triwulan kedua, yaitu periode bulan April, Mei, dan Juni 2025, agar datanya itu adalah tepat sasaran ya teman-teman semuanya, karena banyak sekali kemarin ternyata di tahun sebelum-sebelumnya KPM banyak yang memiliki aset-aset tidak berjalan, contohnya adalah sawah, kemudian juga lahan, tanah, dan lain sebagainya, masih tetap menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga untuk data yang dikelola oleh BPS dan dirapatkan pada hari ini bersama Kementerian Sosial, itu adalah data-data yang memang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Jadi kemarin bagi yang sudah dilakukan ground checking untuk 12 juta keluarga penerima manfaat, nanti akan diseleksi ataupun di ranking ya, yang masuk ke dalam desil 1, kemudian masuk ke dalam desil 2, itu yang lebih diutamakan sebagai penerima manfaat. Misalkan teman-teman ya, untuk desil 1, desil 2 itu adalah penerima manfaat PKH-nya adalah 80%. Kemudian desil 3 dan desil 4 nanti 20%, seperti itu teman-teman. Karena untuk desil 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah kalangan menengah ke atas yang memang tidak berhak ataupun tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Tergantung nanti kebijakan dari Kementerian Sosial untuk desil 1, 2, 3, dan 4 untuk menerima bantuan sosial PKH BPNT tahap yang kedua ataupun triwulan kedua periode April, Mei, dan Juni 2025, sahabat sosial. Jadi sudah ada kejelasan ya teman-teman terkait kemarin ternyata belum ada persiapan dari Kementerian Sosial dan juga BPS. Nah, pada hari ini sudah dalam tahap finalisasi terkait data-data telah dikumpulkan, baik itu dari data ground checking, pendamping sosial kepada KPM-KPM, dan juga data lainnya. Kemudian digabungkan nanti akan ketemu. Nah, KPM-KPM yang layak menerima bantuan sosial PKH, BPNT, dan juga KPM-KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Jadi di DTSN ini teman-teman akan ada banyak KPM yang tergraduasi, ada juga KPM baru yang masuk ke dalam penerima manfaat PKH tahap yang kedua dan juga BPNT tahap yang kedua. Nah, apabila KPM yang tergraduasi adalah memang tidak layak, nanti tidak bisa untuk mendaftar bantuan sosial program PENA. Tapi apabila KPM tersebut memang karena terkena masa kepesertaan 5 tahun, kemudian usianya masih produktif, itu bisa mendaftar bantuan sosial program PENA dengan jumlah 5-6 juta rupiah untuk modal usaha. Nah, kemudian teman-teman pada hari ini alhamdulillah memang ada saldo masuk dari mulai kemarin tanggal 9 di Jumat Berkah di Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Teman-teman bisa lihat di layar kaca ya. Untuk tanggal 9 yaitu dicairkan di jam 20:19 waktu Indonesia Barat, jadi di Jumat malam, dicairkan dengan jumlah Rp600.000. Kemudian yang kedua dicairkan pada hari ini di tanggal 10 Mei 2025 dengan jumlah yang sama Rp600.000. Itu adalah bantuan sosial PKH, tentunya adalah validasi by system untuk komponen lansia ya, sahabat sosial ataupun disabilitas. Jadi bagi teman-teman yang merasa memiliki lansia dalam anggota keluarganya, kemudian sebelumnya hanya menerima BPNT saja, bisa dicek teman-teman, karena berakhirnya nanti tanggal 15 Mei 2025. Kemungkinan besar perkiraan tanggal 16 ke bawah PKH tahap kedua, BPNT tahap kedua sudah mulai proses, karena pada hari ini sudah ada rapat koordinasi bersama BPS. Semoga teman-teman dengan adanya informasi terbaru terupdate, yaitu terkait rapat koordinasi Kementerian Sosial dan juga Badan Pusat Statistik, sehingga menjadi kabar yang sangat gembira bagi keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat, paling lama kemungkinan nanti akhir bulan Mei atau di awal bulan Juni sudah mulai tersalurkan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian ada juga yang bertanya terkait PT POS. Nah teman-teman, untuk PT POS belum ada kabar sama sekali. Kemungkinan besar pemerintah masih berfokus untuk DTSN yang kartu KKS Merah Putih. Nanti untuk PT POS biasanya akan disalurkan ketika kartu KKS sudah tersalurkan. Seminggu, 2 minggu barulah PT POS akan diproses. Biasanya menyusul ya untuk PT POS Indonesia. Nah, itulah sahabat sosial informasi terbarunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.